Halo guys, welcome di channel gue Rizalism. Masih sama Riza lagi di sini. Sekarang gue bakal beneran mau nepatin janji gue buat unboxing Snow itu 2019. Yeay! Jadi bisa kalian lihat sendiri, emang gue nggak rajin-rajin banget sih buat koleksi figurin, tapi khusus untuk Nendoroid karena dia itu chibi bentuknya, terus abis itu juga bisa diubah-ubah mukanya, terus abis itu bisa digerakin juga. Jadi gue suka banget buat beli gitu. Gue punya kemungkinan besar untuk beli dan memilih Nendoroid gitu. Nah, kali ini spesialnya itu kita udah ada Snow Miku 2019 yang sekarang itu temanya Snow Princess. Bentar deh, pertama-tama tuh ini Snow Miku pertama gue, Magical Snow. Dia itu ada di tahun 2014, kebetulan ada di rumah. Terus dia itu jadi Nendoroid pertama gue setelah vakum beberapa lama. Jadi kayak dulu tuh gue pernah sempat beliin Nendoroid, cuma tuh kagak Mineland gitu, tapi itu udah lama banget. Terus kan Nendoroid yang baru sama yang dulu kan beda tuh kalau kalian perhatiin gitu. Kayak mukanya itu lebih gede kalau misalnya yang dulu gitu. Nah kalau yang baru itu tuh lebih kecil. Terus habis itu juga karena variasinya lebih banyak juga, jadi gue kayak ya udahlah gitu. Dan juga Nendoroid yang kagak Mineland itu emang juga udah kaput juga, udah hilang atau kemana gara-gara gue pindahan rumah. Jadi kayak ya udahlah, kita relakan saja gitu. Jadi untuk merayakan spesial Nendoroid pertama gue Nendoroid gue yang pertama, gue membeli Snow Miku ini. Kenapa gue bisa membeli Snow Miku 2014 ini? Itu karena kalian harus tahu sendiri, itu boxnya tuh bener-bener gede banget. Box luarnya baru box coklatnya, terus box dalam box ininya, box Nendonya itu tuh bener-bener kayak juga gede. Terus di dalamnya tuh ada bukunya gitu. Tuh kayak pas gue lihat tuh kayak anjir keren banget, gue nggak tahu gue harus beli. Dan akhirnya gue beli. Udah kayak gue udah, namanya dulu kan anak kuliahan ya, jadi kayak nyicil GTO, ada DP 50% gitu, terus lagi nabung tiap bulan gitu. Aduh sedih banget ya, main beli make up, gue beli mainan. Nah kalau yang ini Snow Miku Snowbell itu di tahun 2015. Nah ini juga gue beli karena emang lucu banget tuh, kalian bisa lihat kan kayak bell itu lucu banget, terus bisa bunyi. Gemes banget gak sih, ya ampun. Terus kayak dia tuh kayak di build itu tuh jadi kayak figur gitu loh, jadi kayak action figure yang legit action figure gitu, nggak cuma Nendo yang satuan gitu. Karena kayak bagus banget gitu tempatnya tuh, kayak dia tuh kayak punya tempatannya itu bagus tuh, kayak bisa duduk gitu. Jadi kayak pas dipajang tuh kayak wah gitu, kayak kelihatan wah banget. Walaupun kotaknya sendiri sih sebenarnya biasa aja kotak gitu, cuma lumayan gede, emang nggak sekecil ini coy. Cuma ya dan gue emang kaget deh, itu juga ininya tuh lumayan gede gitu, si tempat ini, si Snowbell ini. Terus habis itu juga ada cerita lucu nih sebenarnya beli ini. Ini gue beli pas Toys Fair di Jakarta, di Balai Kartika. Nah itu gue ngantre gue beneran ngantre dari pagi sampai siang, ngantrenya panjang banget cuma buat beli ini. Dan pas banget itu di depan gue tuh, muka gue ini kan ada orang, dia udah beli dong, dia kayak beli Figma apa gitu. Terus habis itu tiba-tiba si abangnya teriak, Snow Miku sisa 1 Nendoroid. Gue langsung, mas saya Nendoroid 1 Snow Miku. Wah, gue udah kayak
satunya lagi itu ada lagi Snow Miku yang Twinkle Star, Twinkle Snow, ya Twinkle Snow. Nah itu tuh tahun 2017, tahun 2017. Nah itu juga gue dapat karena hasil titipan teman gue. Ya sama karena nitip ini. Jadi gue harus berterima kasih sama teman dia gitu. Tapi ya oke, back to this box, oke. Ini box Snowmiku 2019. Lucu sih sebenarnya, tapi gue kayak tadinya tuh pas gue lihat tuh kan isinya kayak ada apa sih namanya, cermin gitu-gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari Kak Hotan nge-review di blog, itu kelihatannya ada cermin, ada sebagainya. Gue pikir tuh kotaknya bakal gede gitu kayak yang lain, ternyata enggak. Kotaknya kecil banget, bahkan tuh lebih kecil daripada yang 2017 kemarin. 2018 gue nge-skip sih, itu sedih banget, padahal tuh lucu banget tuh yang keren. So gue nge-skip, tapi ya udah nggak apa-apa. Terus nah ini tuh kotaknya lumayan kecil, cuma belakangnya tuh tetap dia tuh detail banget tuh. Tuh. Ah ini sejujurnya ini unboxing yang bukan unboxing, maksudnya kayak gue udah sempet ngintip isinya duluan gitu, karena kebetulan pas gue dapet itu banyak teman-teman gue juga gue ngirimin di kantor, jadi kayak orang-orang pada apa sih penasaran dong gitu. Jadi ya gue intipin dikit lah, tapi ya gue emang belum legit megang bendanya, cuma sebenarnya gue udah ngintip sebenarnya gitu. Oke, jadi ini penampilan boxnya. Bawahnya ada keterangannya seperti biasa, cuma buat umur 15 tahun dan sebagainya. Ada supportnya juga. Terus oh iya, ini ada bopeng. Biasa pengiriman nggak pakai plastik juga, jadi ya begitulah. Nah terus oh ini di atas ini, jadi ini tuh logo semua Snowmiku. Enak deh sih, lucu banget kan, kayak gemes logonya tuh semuanya. Jadi pokoknya gemes banget, kayaknya sih girly banget sih. Ini girly banget, sumpah. Gue buka pakai yang kemarin dibuka aja biar tapi sorry terbuka secara official, sudah terbuka. Sekian. Wah, jadi ini bukaannya dari sini, di belakang sini. Oh, wow, sebentar. Ini kayak origami nih kelihatannya. Ini gue buka, terus kayak lihat ya, tuh kayak ada talian Snowmiku dari 2010 sampai 2019. Iya, lucu banget, sumpah lucu banget. Ya ampun, gue jadi semakin menyesal. Oh my god. Iya, kalau yang gue lihat 2013 ini tuh dulu tuh udah jadi kayak barang rare banget. Itu mahal banget sekarang, karena itu susah banget, udah nggak diproduksi lagi. Dan ini bagus banget soalnya. Ini kayak wedding snow gitu, dia pakai baju wedding gitu. Itu lucu banget, sumpah lucu asli. Gue kalau misalnya ada yang jual di bawah 1 juta, gue juga mau deh. Jadi gue siapa mau jual 1 juta? Bukan, ini kayak kalau penampilan di belakangnya sih kayak gini. Dibuka isinya. Oh, ada isinya. Bentar, aku belum buka. Jadi kalau misalnya ini kan kayak gini, ya ini kan kayak gini. Terus kalau misalnya ini dibuka, kayak ada isinya gitu ternyata.
Depannya aku kasih dulu dari dalam aja deh, kasih ini tuh dari dalam kayak sayang gitu. A few moments later. Wah, lucu banget. Sumpah parah, lucu banget. Gue mau lihat. Masa kalian doang sih yang lihat? Wah, lucu banget. Pantesan kemarin tuh gue tuh kayak sempat nyariin gitu. Ini biasanya kan Snowmiku ada gambar Snowmiku-nya ya, bisa buat dibentuk, diubah jadi apa aja gitu. Kan nggak ada gitu. Padahal di sini semua tuh, lihat tuh. Oh my god, lucu banget. Ih, gemes. Nih, yang paling gemes yang ini dong. Nih. Tuh, ini lucu banget tuh, gila. Ngerti lagi, lucu banget, super lucu. Oke, boxnya. Kita taruh bawahnya dulu. Kita taruh bawah dulu. Ini ada bukunya seperti biasa. Itu tidak kelihatan. Dan bukunya seperti biasa. Bukunya itu isinya ada parts-partsnya seperti biasa lah, buku partsnya. Nah, sekarang bukunya dulu. Buku plastik aroma Hokkaido. Oh my god. Ini bisa. Oh my god, look at that. Maju, cantik sekali. Aduh, bisa banget ya sih. Bisa banget ya sih. Ini harus dibuka dulu nih plastiknya. Oke, ini ada. Pertama-tama tuh emang agak-agak takut gitu ya. Ini pitanya kayak gini. Kalau plastik, gue jujur gue cuma nyimpan, selama ini gue cuma nyimpan plastik yang gede. Tapi kalau plastik yang kecil jelas gue buang sih, karena nggak kepake juga soalnya. Bajunya lucu banget tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh, bajunya itu kayak ada ini ya, ada kayak belahannya gitu. Ntar ke belakang tuh kayak panjang gitu. Terus kayak yang tuh ya, kayak sepatunya tuh kayak lucu banget gitu loh. Ini cantik banget tuh. Bajunya juga loh, bagian belakangnya tuh bentuknya kayak gini ke bawah gitu bajunya. Terus dia tuh kayak dia tuh kayak punya ininya, buat di belakangnya gitu, kayak punya jubah gitu loh. Lucu banget. Ini jubahnya gue pakai di sini, tapi tangannya pas. Ya ampun, cantik sekali. Aduh, cantik sekali. Lucu banget tuh. Lucu banget ya, sumpah. Lucu banget. Antingnya dong bro, lihat deh tuh. Oh my god, gitu banget. Terus tuh, dia kayak belakangnya kayak lucu banget gitu, kayak melengkung gitu loh, kayak bagus banget. Kayak parts muka yang senyum gitu, atau kayak
parts muka yang pokoknya nggak ada matanya lah, nggak ada kelihatan mata warnanya itu tuh kayak bisa banget di swipe gitu sama yang lain. Walaupun kayak suamiku ini kan kayak ada antingnya gitu tapi ya whatsoever lah ya, anting doang gitu. Maksudnya kayak kecuali kalau misalnya yang parts yang ada antingnya ini tuh dikasih ke parts yang lain tuh bakal aneh sih. Tapi kayak kalau misalnya selama partsnya itu nggak ada anting, jadi kayak cuma muka senyum, muka itu apa namanya ketawa gitu tuh bisa banget. Itu yang gue suka dari Nendoroid. Sama oh jadi tuh kalau iya bener tidak ada. Nah ini Yukine-nya itu kayak snow rabbit gitu loh, dia kayak peliharaan selalu ada sama Miku gitu. Nah biasanya itu yang gue punya itu tuh snow rabbit itu si Yukine itu ini punya tempelan di belakangnya, punya colokan di belakangnya supaya kayak gini, supaya nah jadi Yukine itu punya colokan gitu di belakangnya. Nah itu tuh supaya biar bisa dipasangin gitu, jadi dianya tuh bisa berdiri gitu. Nah cuma bedanya kalau sama yang si Snowmiku ini tuh Yukine-nya tuh nggak ada tuh, kayak nggak ada aja gitu, kayak kosong banget. Tapi bisa berdiri gak? Hmm? bisa berdiri. Ya sih emang buntutnya kayak emang dibuat buat nopang sih, tapi kayak susah aja. Terus sama ya mungkin dia mau meminimalisir parts-parts yang ada, susah cuy. Selamat. Oke, kotak atas sudah kelar, sekarang yang bawah. Yang bawahnya isinya nah jadi yang kedua itu isinya kayak gini nih. Isinya ada kaca, ada tangan-tangan partsnya, terus ada tongkatnya, terus ada sisir, ada untuk versi duduknya, terus ada ini seperti biasa. Iya. Kacanya kayak masih ditutupin biru. Bangetnya lucu banget ya, oh my god lucu banget dong, ya ampun lucu banget. Akhirnya nah sebenarnya gue masih bisa ngaca sih, gue masih bisa ngaca pakai ini, jadi di biru-biruin gitu supaya ngelindungin kacanya. Hai kaca. Ternyata parts yang rock ini itu buat sort of buat ini dia ngangkat rok, jadi itu kita bisa ngangkat rok. Di sini partsnya banyak banget yang kecil-kecil. Ini gue coba buat buka seperti biasa aja, dalamnya biru. Anjir gue perfect banget bukain calon dan cewek. Tapi yang menarik ya, suamiku yang ini tuh nggak ada versi buat duduknya. Sebenarnya ada sih yang kayak gini, versi yang kakinya begini. Cuma tuh dia tuh nggak ada yang versi ininya duduk aja, apa sih namanya,
roknya versi dulu tuh nggak ada, roknya benar-benar nyatu sama atasnya, nggak bisa dibuka sama sekali kecuali yang buat untuk naikin, untuk dipegang, ini rok yang buat dipegang sama ikutnya, kecuali untuk gitu. Kayak gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas good smell nggak ngasih kan kali ini. Ini emang agak aneh juga sih, kayak gue ngerasa jujur aja ya, overall tuh bagus banget. Gue bener-bener kayak nunggu-nunggu banget Snow Miko tahun ini karena temanya princess. Gue ngikutin vlognya juga, sebenarnya tahun lalu juga gue ngikutin vlognya sih, dan vlognya menang gitu. Cuma kayak sedih aja gitu nggak bisa dapet One Fest. Terus kayak gue sibuk, gue udah lupa gue ngikutin POPO. Ya ampun, sedih banget sih, gue tinggalan POPO. Terus ya udah akhirnya jadi gitu. Kayak gue kebanyakan kayak gitu tahun lalu, kayak gue menyayangkan, makanya gue nggak mau tahun ini tuh kayak gitu sebenarnya. Wah, tuh kayak super kawaii banget kan, kayak waktu bisa bunyi gitu. Terus habis itu gue bikin gini itu kayak kawaii banget, itu super kawaii ya. Nah itu jadi overall menurut gue Snow Miko yang 2019 ini juga menjadi juga menjadi Nendoroid edisi ke-1000 kan. Dan yang seharusnya kalau menurut gue itu tuh gue rasa tuh kayak kurang spesial gitu loh. Kalau misalnya 1000 itu kan misalnya kayak itu spesial banget kan, tapi kenapa Snow Princess ini tuh nggak spesial temen-temennya yang dulu gitu, dari segi packagingnya, dari segi banyaknya parts gitu. Jadi kayak nggak ada nggak ada yang sesuatu yang gue kalau ngelihat gue bakal inget kalau itu 2019 langsung gitu. Itu kayak kurang gitu. Sebenarnya tahun lalu juga kayak gitu sih, kayak tahun lalu cuma dia tuh ada meja, dia kayak punya meja dan partsnya tuh lebih banyak, ada meja, ada bawahan tatakannya itu beda. Kalau ini tuh nih tatakan bawahannya dia tuh sama kayak yang lainnya, kotak gini doang gitu. Maksud gue kayak ya oke lah ya, bahkan nggak ada tulisan tuh, bahkan nggak ada tulisan Snow Miko nya atau gimana, kayak Krypton doang gitu. Maksud gue ini edisi ke-1000 gitu, gue mengharapkan lebih sih sebenarnya dari edisi ke-1000 ini. Walaupun ya emang ada buket bunga juga sih, kayak maksud gue kayak itu bagus sih, tapi kayak ya gue butuh yang lain, gue butuh yang wah gitu loh, buat gue ngerasa kalau itu emang worth untuk dibilang edisi ke-1000 Nendoroid gitu. Overall lucu, cuma ya itu gue cuma agak menyayangkan packagingnya sama partsnya aja. Tapi kalau soal Mikunya mah gue nggak menyayangkan karena ya above all gue emang masih suka juga Miku, jadi gue nggak bisa nyalahin dia. Hicks. Oke, sekian review Snow Miko Princess 2019 punya gue. Kalau misalnya ada sesuatu ya emang mohon maaf, karena gue juga melakukan ini buat hobi. Siapa tahu ntar gue bisa mendalami lebih dalam lagi gitu. Terus juga oh ya, jangan lupa untuk subscribe, untuk terus nyalain loncengnya. Terus habis itu juga jangan lupa buat komen please gitu. Gue tahu gue emang baru banget buka channel YouTube, tapi ya gue berharap hobi gue ini bisa mendatangkan manfaat buat gue dan buat kalian semua. Oke, gitu aja komennya yang banyak. Siapa tahu ada anime yang bisa gue share lagi, atau bisa gue coba tonton, atau bisa gue
bahas lagi. Selain itu juga mungkin ada member playlist yang baru yang kebetulan gue emang kayak gue harus beli nih, aku pasti gue bakal unboxing kali ini. Oke, sekian dari gue, bye, sampai jumpa di channel berikutnya.